selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Senya. Bersama dengan Ibu Sonya di devosi hari ini. Sebelum kita memulai devosi, kita mau sama-sama berdoa. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata dan mulai berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan di devosi hari ini. Tuhan yang pimpin supaya apa yang kami dengar bisa menjadi kekuatan bagi kami dan kami semakin belajar kenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Sonya akan membawakan devosi dari kitab Bilangan 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-22 di pasal yang ke-6 ya. Ibu Sonya akan menyampaikan bagaimana kita tidak menggunakan firman Tuhan untuk keuntungan diri kita, ya, diri kita. Jadi Ibu Sonya hari ini akan bercerita tentang Bileam. Siapa itu Bileam ya? Bileam yang tidak dapat mengutuk bangsa Israel dengan kekuatan tenungnya, karena bangsa Israel itu berada di dalam perlindungan Tuhan. Tenung itu artinya kayak ramalan-ramalan, kayak dia kalau kita di saat sekarang kita bilang dukun-dukun begitu ya, si Bileam ini. Nah, karena ayatnya akan terlalu panjang, yaitu ayat 21, pasal 21 ayat 10 sampai pasal 22 ayat 6, Ibu Sonya bisa atau anak-anak bisa pause dulu video ini sebentar untuk membaca ayat tersebut ya. Nah, Ibu Sonya akan membacakan dua ayat ya, dua ayat dari ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35 dari pasal 21. Anak-anak bisa sama-sama baca bersama Ibu Sonya ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu, dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Nah, anak-anak, perjalanan bangsa Israel ini sekarang memasuki perbatasan timur Moab ya. Perjalanan bangsa Israel memasuki perbatasan timur Moab. Setelah mereka selesai dari Edom begitu ya. Mereka selesai dari Edom, mereka masuk di perbatasan timur Moab. Nah, ya bangsa Israel ini kan kemarin kita udah belajar ya mengelilingi Edom, lalu mereka sampai di perbatasan timur Moab. Bangsa Moab memiliki hubungan yang cukup dekat ternyata dengan bangsa Israel. Ya, kenapa? Karena ternyata keturunan bangsa Moab adalah keturunan dari keponakan Abraham. Ya. Selanjutnya, Ibu Sonya ingin menyampaikan beberapa informasi nih. Tuhan ternyata tidak memberikan daerah Moab kepada Israel. Tuhan tidak memberikan daerah Moab kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, Israel tidak menyerang dong bangsa Moab, daerah Moab ini. Nah, daerah di sebelah utara Moab, yaitu bangsa Amori, pernah ditaklukkan oleh Kanaan, oleh bangsa Israel, oleh Kanaan dengan rajanya yaitu Sihon. Yaitu bangsa Amori, rajanya namanya Sihon. Nah, bangsa Amori ini juga pernah menyerang Israel, tetapi Allah menyerahkan Sihon yang kuat ini ke dalam tangan bangsa Israel. Ya, Israel juga berhasil menaklukkan daerah lain di sebelah utara Moab, yaitu Basan. Nama rajanya itu Og. Ya, misalnya tidak terlalu tahu pembacaan yang benar dari raja ini, tapi kalau kita lihat kan huruf O dan G berarti Og ya. Kemudian, nah awalnya bangsa Moab dikasih izin kepada bangsa Israel untuk lewat aja silakan. Tetapi karena Israel sudah mengalahkan Sihon dan Og, yaitu bangsa Amori dan Basan, nah raja Moab namanya Balak jadi takut. Aduh, kayaknya Israel nih hebat nih ya, bisa mengalahkan Sihon dan Og, raja Sihon dan raja Og. Aduh, nanti aku juga bisa dikalahkan. Jadi raja Moab Balak jadi sangat takut. Ya, si Balak ini dia pergi minta bantuan. Ya, dia pergi minta bantuan. Dia takut
Kalau nanti bangsa Israel itu menyerang daerah Moab juga, ya, karena rasa takutnya yang terlalu besar, Balak ini akhirnya pergi menemui tua-tua bangsa Midian yang tinggal dekat Moab. Jadi mereka merencanakan sesuatu, ya, mereka harus cari kekuatan lain yang lebih besar dari bangsa Israel untuk bisa mengalahkan bangsa Israel. Pergilah mereka mencari seseorang yang bernama Bileam. Dia ini pekerjaannya petenung, ya, petenung atau peramal. Nih ada salah tulis nih, harusnya peramal, ya, dia seorang peramal. Jadi Balak minta bantuan ke tua-tua Midian, lalu mereka pergi cari Bileam, ya. Nah, Bileam ini dikatakan sebagai petenung atau peramal yang sangat hebat. Jadi banyak orang yang percaya akan kekuatannya, ya. Dikatakan banyak orang yaitu diberkati, bisa jadi diberkati karena Bileam kasih berkat. Bisa juga dikutuk karena Bileam mengutuki, begitu ya. Jadi Raja Balak ini berharap Bileam itu bisa menggunakan kekuatannya untuk mengutuk bangsa Israel, ya. Nah, ternyata tenung atau ramal ini merupakan hal yang keji bagi Tuhan. Apa sih maksudnya keji? Hal yang tidak baik, begitu ya. Tuhan bisa saja menurunkan api untuk membinasakan Bileam. Ya kan ya? Tuhan bisa saja membinasakan Bileam, tetapi ternyata Tuhan memakai Bileam untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa lain bahwa Israel ini diberkati. Luar biasa ya. Kok bisa ya Tuhan pakai seorang peramal untuk membuat bangsa-bangsa lain itu melihat bahwa bangsa Israel diberkati. Nah, Bileam ini berpikir dapat menggunakan firman Tuhan untuk meraih harta dan kekayaan bagi dirinya sendiri. Karena apa? Dia meramal segala sesuatu. Ya, tetapi yang terjadi sebaliknya, bukan Bileam yang menggunakan firman Tuhan untuk dengan ramalan-ramalan, tetapi yang terjadi Tuhan memakai Bileam untuk maksud dan tujuannya Tuhan. Ya, dalam kelicikan dan keserakahannya Bileam, dia pikir saya bisa memanfaatkan firman Tuhan untuk bisa dapat harta, kekayaan. Tetapi Tuhan yang menggunakan Bileam untuk maksud dan tujuannya Tuhan. Apa maksud dan tujuannya Tuhan tadi? Yaitu agar bangsa-bangsa lain melihat bahwa Israel adalah bangsa yang diberkati. Nah, hal yang dapat kita pelajari dari cerita ini, tentunya cuma tuliskan dua hal. Yang pertama, Tuhan berdaulat. Kenapa Tuhan berdaulat? Segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Bileam mungkin seorang peramal, tapi mungkin sudah direncanakan oleh Tuhan, gitu ya. Tuhan dapat menggunakan siapa saja dan apa saja untuk menggenapi rencananya bagi kehidupan bangsa Israel, bagi kehidupan kita. Ya kan ya? Ya kan Tuhan menggunakan seorang peramal. Kalau misalnya kita pikir-pikir, itu bisa ya Tuhan seperti itu? Iya, karena dia adalah pencipta. Tuhan adalah pencipta, sehingga tidak ada apapun dan siapapun yang bisa menghalangi rencana Tuhan bagi bangsa Israel, bagi kita juga. Ya, sekalipun orang-orang menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk menjatuhkan kita, menjatuhkan bangsa Israel, tetapi Tuhan membalikan itu. Tuhan membuat itu menjadi suatu berkat bagi bangsa Israel. Orang-orang Balak dan para tua-tua Midian menggunakan sesuatu yang jahat untuk dan ingin menjatuhkan bangsa Israel, tapi apa? Tuhan membalikannya, membuat yang jahat itu menjadi berkat bagi bangsa Israel. Kok bisa? Ya karena dia Tuhan, dia adalah pencipta. Nah, apalagi hidup kita. Segala sesuatu sudah ada dalam rencana Tuhan. Kita manusia harusnya tidak perlu takut, khawatir. Bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak takut lagi. Karena mereka percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ya, nah jadi sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Tidak ada lagi, tidak ada hal lain yang bisa menjadi sumber kekuatan kita. Ketika anak-anak mungkin tidak lagi berjalan bersama sepanjang ratusan hari, ratusan tahun, bulan seperti bangsa Israel, tapi kita lagi berjalan dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu ada saat-saatnya kita akan merasa capek, lelah, begitu ya anak-anak. Belajar capek nggak capek, ya. Tetapi Tuhan tetap akan menggenapi rencananya untuk kita, ya. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Nah, itu saja devosi yang bisa Ibu Sonia sampaikan kepada kalian hari ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami dan berkat bagi kami. Kami mohon Engkau pimpin seluruh kehidupan kami, agar hidup kami benar-benar dikuasai oleh Engkau dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.